توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه. Ma'asyiral muslimin wa sallallahu mu'minin, jamaah salat maghrib Masjid Ar-Rahman rahimani wa rahmatullah. Alhamdulillah, kita berupaya berusaha senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, yaitu baik nikmat duniawi maupun nikmat ukhrawi. Wujud syukur daripada nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita nikmat duniawi, yaitu adalah dengan kita beribadah, dengan kita taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan wujud syukur tersebut merupakan bentuk nikmat iman, merupakan bentuk nikmat ukhrawi yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang hanya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan yang didoakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita dimudahkan di dalam ketaatan, di dalam ibadah salat, sebagaimana pergantian siang menuju malam kita awali kembali dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dimudahkan di dalam membaca Al-Qur'an Al-Karim, kita dimudahkan duduk di kajian majelis ilmu, disebutkan di dalamnya firman Allah atau disebutkan di dalam kata Rasulullah. Maka dari Allah ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah mengatakan Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka kita ini yang terkandung di dalam asmanya Ar-Rahim. Akan tetapi manusia banyak yang tidak menyadari hal ini. Jangan digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tak lupa selawat berturunkan salam kita sampaikan dengan penuh kecintaan dan kerinduan yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian hatta akuna ahabba ilaihi, sampai dia menjadikan diriku lebih ia cintai min walidihi wa walidihi, min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in, sampai dia menjadikan diriku lebih dia cintai dibandingkan orang tuanya, dibandingkan anak-anaknya, dibandingkan manusia dan apapun yang ada di muka bumi. Maka bukti cinta kita adalah berusaha mentaati perintah Rasulullah, meniti jalan yang telah disyariatkan, yang telah disampaikan oleh Rasulullah. Dan bukti cinta juga kepada Rasulullah, ketika kita mendengar nama Rasulullah kita mengatakan dengan sempurna salawat sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala 'abdika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wa sallallahu mu'minin, Bapak sekalian yang kami muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jamaah salat maghrib. Kita masih dalam pembahasan akidah, pembahasan terkait masalah keyakinan yang saat ini kita berada bersama buku Al-Kabair. Artinya apa Pak Al-Kabair? Apa Pak Al-Kabair? Dosa-dosa besar yang harus kita waspadai, yang harus kita menjauhi. Kita berada pada pembahasan yang ke-12, yaitu dosa besar berzina, dan sebagian model zina lebih besar daripada sebagian model yang lain. Jadi dosa zina ini bukan satu tingkatan. Jadi dosa zina ini bukan satu tingkatan, akan tetapi beberapa tingkatan. Pada pertemuan yang lalu kita telah sampai dalam pembahasan firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu
dalam surat Al-Isra ayat ke-32, wala taqrabuz zina. Janganlah kalian mendekati zina. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Yang mana artinya adalah janganlah kalian mendekati zina, karena sesungguhnya perbuatan zina itu merupakan sifat perbuatan keji. Sifat perbuatan keji. Selagi seseorang memiliki akal sehat, fitrah yang bersih, fitrah yang suci, pasti dia akan mengatakan sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, bahwasanya perbuatan zina adalah perbuatan yang fahisyah, perbuatan yang keji. Hati yang bersih, akal yang sehat, walau dia tidak menghafal ayatnya, tidak menghafal dalil hadisnya, dia akan mengatakan perbuatan zina adalah fahisyah. Sepakat. Hati nurani yang bersih, akal yang sehat akan mengatakan perbuatan zina adalah perbuatan yang keji. Wasa asabila, dan Allah juga katakan perbuatan zina tersebut adalah yaitu seburuk-buruk jalan. Itu merupakan seburuk-buruk jalan atau jalan yang terburuk. Maka jalan yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semua kita dengan fitrah yang suci, dengan fitrah, dengan hati yang bersih, dengan akal yang sehat, atau ada fitrah bagian hati yang bersih, atau ada bagian akal yang sehat, mesti akan mengatakan perbuatan zina itu adalah jalan yang terburuk. Maka di sini kita perhatikan, Allah Subhanahu wa ta'ala bukan hanya mengatakan bahwasanya zina itu merupakan perbuatan buruk, akan tapi Allah juga katakan bahwasanya dia perbuatan keji. Dan yang Allah larang bukan hanya perbuatan zinanya saja, akan tapi hal-hal yang mengantarkan, hal-hal yang memicu, hal-hal yang mendekatkan kepada perbuatan zina dilarang juga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, manakala seseorang dia dengan gadgetnya dia WhatsApp kepada sesuatu atau seseorang yang tidak mahramnya, malam-malam, mufti jangan lupa sholat qiyamul lail, mufti sudah baca berapa juz. Ini adalah tipu muslihat syaitan dengan kedok agama, dengan tujuan keharaman yang Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan campurkan yang hak dengan kebatilan. Jangan bergerak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sama aja perihalnya, tidak ada kebutuhan dia, tidak ada keperluan dia, tidak ada hajatnya kepada wanita tersebut. Dan hal tersebut adalah termasuk di dalam firman Allah, wala taqrabuz zina. Janganlah engkau mendekati zina. Jangan digunakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengungkapkan perbuatan zina dan melarang mendekati perbuatan zina dan mengatakan fahisyah, bahwasanya perbuatan zina itu adalah perbuatan yang keji dan juga jalan yang terburuk. Kalau kita lihat Pak, itu tadi adalah surat Al-Isra ayat 32. Kalau kita lihat di akhir juz 5 surat An-Nisa, kita bisa lihat di akhir juz 5. Kita bisa lihat di surat An-Nisa atau akhir juz 5. Lebih tepatnya adalah di ayat ke-22 surat An-Nisa. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wala tankihu ma nakaha aba'ukum. An-Nisa ayat ke-22. An-Nisa ayat ke-22. Bisa dilihat Pak, Allah berfirman,
wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa illa ma qad salaf. Janganlah kamu menikahi wanita yang pernah atau wanita yang dinikahi ayah kamu illa ma qad salaf, kecuali yang telah lalu. Kecuali yang telah lalu, taubat dan tinggalkan perbuatan tersebut. Kemudian Allah katakan, kalau ada seseorang yang menikahi wanita yang telah dinikahi oleh ayahnya, karena dahulu zaman jahiliyah Pak, kalau ayahnya meninggal, ada istri muda, itu istri mudanya dinikahi sama anak laki-laki. Maka Allah katakan, setelah turunnya ayat ini, kalau ada hal tersebut terjadi, Allah ungkapkan innahu kana fahisha wa maqta wa sa'a sabila. Kalau zina aja tadi Pak, maka Allah katakan fahisha wa sa'a sabila, perbuatan keji dan jalan yang terburuk. Tapi kalau seseorang menikahi wanita yang telah dinikahi ayahnya, maka perbuatan tersebut adalah perbuatan keji, wabakta ditambah lagi, dan perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seburuk-buruk jalan. Jadi kalau tadi zina aja secara umum, maka itu merupakan perbuatan keji dan jalan yang terburuk. Tapi kalau menikahi wanita yang telah dinikahi oleh orang tua atau ayahnya, maka perbuatan tersebut adalah perbuatan keji, perbuatan yang dibenci, dan jalan yang terburuk. Artinya ada tambahan perbuatan yang dibenci dengan tegas Allah katakan. Kenapa Pak? Ada nggak tahu alasannya kenapa? Kenapa di sini dikatakan seseorang yang menikahi wanita yang telah dinikahi oleh ayahnya, maka perbuatan tersebut 3 golongan kejelekan. Pertama, perbuatan keji. Kedua, ada tambahannya, berbeda dengan zina secara umum. Kedua, itu perbuatan yang dibenci, Allah telah tegaskan dalam ayat. Yang ketiga adalah jalan yang terburuk. Tahu kenapa sebabnya Pak? Tahu alasannya? Kenapa Pak Ujo? Kenapa alasannya? Oke, aku yang pakai tadi. Karena sesungguhnya seseorang yang menikahi wanita yang telah dinikahi oleh ayahnya, sebenarnya dia telah berzina, dan dia berzina dengan ibunya, dan dia berzina dengan ibu, karena wanita tersebut menjadi mahram bagi dirinya dan tidak halal baginya untuk ia nikahi. Artinya pernikahan tersebut adalah tidak sah, dan dia digolongkan berbuat zina kepada wanita yang seakan kepada wanita yang bagian seperti ibunya. Jangan diulang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya tingkatan ini dengan 2 ayat tadi secara umum zina lebih ringan. Kalau menikahi wanita yang telah dinikahi oleh ayahnya, artinya apa Pak? Artinya perbuatan tersebut levelnya lebih tinggi. Ketambah wabakta, perbuatan tersebut perbuatan yang dibenci dengan tegas Allah katakan di dalam ayat ini. Jangan digunakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa dipahami ayat yang barusan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Furqan, mensifati orang-orang yang menjadi hamba-hamba Allah, mensifati orang-orang hamba-hamba yang disayangi oleh Allah, yaitu apa sifat mereka? Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Sifat mereka hamba-hamba yang disayangi oleh Allah, mereka tidak menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya pertamanya adalah tauhid, ya. Pertama adalah tauhid. Kemudian sifat yang kedua, wala yaqtuluna nafs, dan mereka tidak membunuh jiwa. Kemudian yang ketiga, wala yaznun, sifat hamba-hamba yang disayangi oleh Allah. Pertama, mereka mentauhidkan Allah. Kemudian mereka tidak membunuh. Kemudian yang ketiga, mereka juga tidak berzina. Artinya
jangan juga kita berzina. Jauh. Karena sitron ayat tadi di atas katakan orang yang berzina termasuk dibenci oleh Allah, perbuatannya seburuk-buruk jalan. Maka di sini sifat hamba Allah yang disayang oleh Allah, mereka mentauhidkan Allah, mereka tidak membunuh jiwa, mereka tidak melakukan perbuatan zina. Allah katakan, wa may yaf'al dzalik, barang siapa yang melakukan perbuatan tersebut yalqa athama, dia akan mendapatkan pembalasan dosanya. Dia akan mendapatkan pembalasan daripada dosanya tersebut. Jadi yang diulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya di sini Allah gandengkan perintah atau dosa besar yang pertama apa dosanya? Kita sepakat. Dosa besar yang paling besar apa? Semua ayat, semua hadis itu disebutkan di awal apa dosa paling besar apa? Syirik. Semua sepakat. Dosa besar paling besar adalah syirik. Anda sedekahnya luar biasa, tapi kalau Anda juga beribadah, datang juga kepada sebuah pohon, mengagungkan sebuah pohon, masih kirim kepala kerbau ke laut selatan, Nyiroro, Ngibul, maka itu merupakan perbuatan syirik. Jika Anda nanti di dalamnya tidak bertaubat, maka Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik tersebut. Walaupun kita berkorban dengan seekor lalat, karena menyembelih adalah ibadah yang harus ditujukan hanya kepada Allah. Tapi lihat di ayat ini, dosa besar paling besar adalah syirik. Allah gantikan dengan dosa besar apa? Membunuh. Terus Allah gantikan dengan dosa besar apa dalam ayat ini? Dengan dosa besar berzina. Ini ayat yang berbicara. Dan kita, Ustaz, gimana dosa tentang riba? Yang mana dosa riba itu sebagaimana yang familiar di tengah-tengah kita, bahwasanya dosa riba yang paling ringan yaitu seperti seseorang berzina dengan ibu kandungnya. Pernah dengar Pak? Pernah dengar? Dosa riba paling ringan adalah seperti seseorang berzina dengan ibu kandungnya. Kemudian juga Ustaz, bagaimana dengan hadis ad-dirham yusibu ar-rajul min ar-riba a'zamu 'inda Allah min thalathatin wa salasina zainatan yazniha fil Islam. Yaitu 1 dirham yang didapatkan dari riba, hal tersebut lebih besar dosanya di sisi Allah dibandingkan dia berzina dengan 33 wanita. Nah, ini kan kontradiktif atau maknanya bertolak belakang dengan ayat yang disampaikan. Maka Ustaz Dr. Firanda Adil yang menjelaskan kedua hadis ini. Dosa riba yang pertama 1 dirham yang didapatkan dan riba lebih besar dosanya dibandingkan berzina dengan 33 wanita. Kemudian dosa riba yang paling kecil adalah yaitu berzina dengan ibu kandung. Maka terkait hadis ini, maka Dr. Firanda Adil yang menjelaskan di dalam kitabnya dengan membawa daripada buku hadis ahadits ta'dhim riba 'ala zina. Kemudian dia membawakan tentang hadis ini dan menjelaskan, maka seluruhnya adalah hadis-hadis yang lemah. Ya, maka Dr. Firanda mengatakan tentang 2 hadis yang kita sebutkan tadi, maka seluruhnya adalah hadis-hadis yang lemah. Hadis riba yang mengatakan paling ringan adalah berzina dengan ibu kandung, maka Dr. Firanda menukilkan dari kitab yang lain dan mengatakan bahwasanya hadis tersebut adalah hadis-hadis yang lemah. Artinya kesimpulannya dosa zina lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dosa riba. Allah sendiri yang menggandengkannya dengan dosa syirik, dengan dosa membunuh, dengan dosa yaitu Allah sebutkan yang ketiga adalah dosa berzina. Jadi yang dikatakan Allah Subhanahu, artinya dengan itu hendaklah kita berupaya berusaha dan jangan menganggap remeh perbuatan tersebut dan jangan menganggap enteng orang-orang yang melakukan perbuatan tersebut. Hendaklah kita membencinya dengan hati kita.
Masyaallah muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat juga Allah Subhanahu wa taala menghukum, memberikan konsekuensi kepada orang-orang yang berzina apabila dia belum menikah. Orang-orang yang berzina apabila dia belum menikah, maka hukumnya apa, Pak? Hukumnya adalah rajam. Hukumnya cambuk 100. Sebagaimana di provinsi, salah satu provinsi di Indonesia itu pernah dilakukan dicambuk. Memang itu sudah tahu. Allah yang menciptakan kita, Dia yang paling paham bagaimana seharusnya yang kita lakukan, bagaimana hukuman, konsekuensi yang harus kita laksanakan. Allah yang paling tahu. Yang keluar-keluar, ya itu sok tahu. Maka jangan dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mereka belum menikah ketika berzina, maka mereka dihukum dengan 100 cambukan. Adapun bagi mereka yang belum menikah, adapun bagi mereka yang telah menikah, maka hukumnya apa, Pak? Hukumnya apa adalah rajam. Nih, lihat hukumannya rajam. Rajam itu di mana kira-kira? Sampai mati kan? Sampai mati. Nyawa, taruhan. Artinya hal tersebut bukan ringan di hadapan Allah. Perbuatan tersebut tidak ringan dengan Allah. Allah suruh dirajam. Dan terjadi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berfirman di dalam surat An-Nur ayat kedua, Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Yaitu wanita yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka cambuklah setiap dari mereka dengan 100 cambukan. Wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah. Dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan perintah dan hukuman Allah Subhanahu wa taala. Oh, kasihan dicambuk. Kenapa? Karena dia masih keluarga, hubungan karib kerabat. Maka pertama cinta kita adalah kepada Allah Rasul. Apabila ada keluarga kita yang melakukan hal tersebut, na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah. Jangan sampai. Apabila ada seseorang yang melakukan hal tersebut, maka jangan sampai kasihan akhirnya kita tidak menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, maka di sini Allah katakan hendaklah dicambuk bagi mereka yang belum menikah. Jangan sampai belas kasihan kalian menghalangi kalian untuk menegakkan perintah Allah, menegakkan hukuman Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat di sini. Allah katakan pertama apa? Az-zaniyatu. Apa artinya az-zaniyatu? Apa, Pak? Kalau ada kata perbutannya. Anda kan sudah belajar bahasa Arab kan? Kaifahalu? Alhamdulillah. Bikhair. Nah, az-zaniyah Allah katakan wanita-wanita perzina, wazan dan laki-laki perzina. Maka di sini ayat ini dimulai dengan wanita perzina. Artinya apa? Awal mula atau banyaknya terjadi perzinahan, faktor utamanya adalah wanita. Faktor utamanya adalah wanita. Maka jangan dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada zaman jahiliyah itu ada juga, yaitu bendera yang diletakkan di rumah, di depan rumah seorang wanita, yang menunjukkan dia siap menerima atau melayani laki-laki asing. Di zaman jahiliyah dan sampai sekarang juga pelacur itu banyakkan wanita. Pelacur dan hal-hal yang menyebabkan terjadinya perzinahan adalah wanita. Bahkan yang hal-hal yang dikatakan diperkosa itu sebabnya dia juga. Saya katakan wanita-wanita yang sebabnya diperkosa itu sebabnya dia juga yang memicu. Dengan pakaian you can see, kamu dapat melihat. Dengan pakaian ketat, dengan pakaian yang menonjolkan buatannya.
yang menonjolkan dimensi tubuhnya, yang mana berpakaian tapi telanjang. Padahal ketika terjadi pemerkosaan, diperkosa. Akan tetapi pakaiannya seakan berteriak dan mengatakan kepada para laki-laki, perkosaan. Na'udzubillah, subhanallah. Pakaian syar'i yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, wa kullil mu'minati wa kullil mu'minin, Allah katakan, ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin. Wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu dan anak-anakmu dan juga wanita-wanita muslimah, wanita-wanita mukminah, apa yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi untuk mengatakan kepada wanita-wanita muslimah, wanita-wanita yang mukminah, yudnina 'alaihinna min jalabibihin, agar mereka menjulurkan jilbab-jilbab mereka. Menjulurkan jilbab-jilbab mereka, bukan hanya menjulurkan pakaian-pakaian mereka, tapi menjulurkan jilbab-jilbab mereka. Karena rumus daripada pakaian wanita muslimah adalah menutupi auratnya, bukan membungkus auratnya. Ada seorang yang berpakaian tapi seakan tidak berpakaian, dengan pakaian yang ketat, padahal di atasnya hijab namun di bawahnya ketat, lekat tubuhnya terlihat. Aku jelas orang ini. Allah katakan, dzalika adna an yu'rafna fala yu'dhan. Hal tersebut yaitu agar mereka lebih mudah dikenali dengan hormat dan mereka tidak diganggu. Fakta di Amerika, di negara-negara Eropa, ketika ada wanita yang berhijab, orang lebih suka. Secara fitrah manusia akan suka kepada wanita-wanita yang berhijab, apalagi yang dalam. Tidak bisa kita mungkin. Bahkan pelaku maksiat juga ketika melihat wanita demikian, dia akan lebih suka. Dia ada hal yang mencegah dirinya untuk melakukan perbuatan maksiat kepada wanita tersebut. Maka kata Allah, fala yu'dzain, maka mereka tidak akan diganggu. Jangan yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya syariat Islam melarang wanita keluar tanpa mahram, safar tanpa mahram, keluar malam-malam, keluar pada kesepian, pada tempat-tempat yang sunyi, kemudian bercampur baur laki-laki dan wanita. Islam melarang hal tersebut. Jangan yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah ungkapkan di ayat tadi, ada az-zaniyah, yaitu wanita-wanita berzina, wazani, dan laki-laki yang berzina, maka hendaklah mereka dicambuk dengan 100 kali cambukan, dan Allah ungkapkan dengan wanita-wanita berzina. Adapun kita lihat kalau ayat zina, pencurian, Allah ungkapkan di dalam surat Al-Maidah. Allah ungkapkan laki-laki yang mencuri dan wanita-wanita yang mencuri. Lihat Pak, banyakkan yang mencuri itu laki-laki atau wanita? Yang korupsi, yang sekian juta, sekian M, banyakkan laki-laki atau wanita? Laki-laki. Adapun tentang yang berzina, Allah ungkapkan pertamanya adalah dengan ucapan az-zaniyatu waz-zani. Jangan digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun tahapan di dunia terhadap penzina dalam syariat terjadi, adapun hukuman di dunia terhadap pezina dalam syariat terjadi melalui beberapa tahap. Itu hukuman bagi orang yang berzina di dalam Islam ini terjadi melalui beberapa tahapan. Tahapan yang pertama, yaitu Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya agar diasingkan para wanita yang melakukan perbuatan zina di antara wanita-wanita kamu, maka mintalah kesaksian atas perbuatan kejinya dari 4 orang di antara kamu. Jadi dipastikan sudah dia melakukan perbuatan zina tersebut ada 4 saksi atau ada bukti yang nyata, bukti yang valid dia melakukan perbuatan zina tersebut, maka hukumannya adalah
sampai mereka menemui ajalnya. Ini tahapan yang pertama disebutkan dalam ayat. Maka tahanlah mereka sampai mereka menemui ajalnya. Mereka di rumah sampai kapan? Sampai mereka menemui ajalnya. Memalukan sekali. Kemudian tahapan yang kedua yaitu diberi gangguan dengan dihina, dengan dicela. Hal ini juga sebagaimana dalam firman Allah surat An-Nisa ayat ke-16. Tadi surat An-Nisa ayat ke-15. Tahapan yang kedua ini adalah surat An-Nisa ayat ke-16. Maka Allah katakan, orang yang berzina di antara kamu, maka hendaklah mereka fa'aduhuma, hendaklah kamu memberikan gangguan kepada mereka. Itu bagaimana yang dimaksud dengan gangguan? Yaitu mencelanya, mempermalukannya, kemudian juga bersikap kasar. Ibnu Abbas menjelaskan tentang ayat ini, bagaimana kita memberikan gangguan kepadanya, yaitu mencela dengan lisan dan memukulnya dengan sendal. Jadi yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah lanjutkan firman-Nya, fa in taba wa aslaha fa'ridu anhuma, akan tetapi apabila mereka bertobat dan benar-benar bertaubat dan memperbaiki diri, biarkanlah mereka, sesungguhnya Allah Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Ini tahapan yang kedua. Tadi tahapan yang pertama apa? Dibunuh sampai meninggal dunia. Tahapan kedua apa? Yaitu dia diberikan gangguan, dicela. Kemudian ini wanita penzina, dia diberikan hal-hal yang menekan jiwa. Kemudian juga dipukul dengan sendal, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Abbas. Kemudian tahapan yang ketiga, tahapan yang disebutkan di dalam surah An-Nur ayat kedua, sebagaimana yang kita bacakan tadi, yaitu hendaklah mereka dicambuk dengan 100 kali cambukan. Dicambuk dengan 100 kali cambukan. Dikira di Aceh itu bisa kita lihat, cambukan yang kesekian pingsan. Cambukan yang sekian pingsan. Maka ini adalah bukan hal yang lain. Kemudian tahapan yang keempat, bagi mereka yang telah menikah, bagi mereka yang telah menikah, Allah Subhanahu wa taala katakan, yaitu hendaklah mereka dirajam. Bagi mereka yang telah menikah, hendaklah mereka dirajam. Ayat rajam ini ada nggak dalam Al-Quran? Ada nggak ayat rajam ini dalam Al-Quran? Ada apa? Surat apa ayat berapa? Lupa. Atau enggak? Ayat rajam ini pernah turun kepada Rasulullah SAW. Hukumnya masih ada, namun ayatnya telah dinasakh, telah dihapuskan. Hukum rajam ini di dalam Islam sepakat semua 4 ulama 4 mazhab ada. Lalu hadis Nabi melakukan rajam tersebut. Ya, ada 4 keadaan Nabi melakukan rajam tersebut. Namun ayatnya telah dihapus. Ayatnya adalah sebagaimana dari sahabat Zaid bin Thabit dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjuma minhumal battah. Itu lelaki tua dan wanita tua, jika keduanya berzina, maka rajamlah mereka berdua. Ayat ini menunjukkan seseorang yang telah menikah, apabila dia berzina, hukumannya bukan hanya dicambuk, akan tapi dirajam. Jangan dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun hal tersebut tentu dengan wewenang ulil amri, yaitu dengan wewenang ulil amri. Apabila ulil amrinya menegakkan hal tersebut, maka kita serahkan orang tersebut untuk ditegakkan hukuman Allah kepada. Namun apabila kita dengan sendirinya melakukan hal tersebut, maka hal ini tidak dibolehkan. Kenapa? Karena dengannya akan menyebabkan mudarat yang lebih besar, akan menjadikan pertikaian
akan menjadikan hal-hal yang lebih kisruh dengannya, misalnya terjadinya pembunuhan atau terjadinya perang antara kedua keluarga dan sebagainya. Maka ini tentu kewajiban ulil amri dan hendaklah kita patuh dan tunduk kepada ulil amri tersebut. Apabila kita berada di Aceh, maka tegakkan. Ulil amri mengatakan dicambuk, kan dicambuk. Inilah adalah 4 tahapan yang disebutkan oleh Dr. Firanda. Yang pertama adalah di rumah hingga dia meninggal dunia. Kedua, diberikan gangguan dengan dihina dan dicela. Kemudian bagi yang belum menikah maka dia dirajam, maka dia dicambuk 100 kali. Adapun bagi mereka yang telah menikah maka dia dirajam, baik laki-laki maupun wanita yang telah menikah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendengarkan azan terlebih dahulu, kemudian kita akan lanjutkan setelah sholat Isya secara berjamaah. Kita akan lanjutkan pembahasan ini insyaallah taala setelah sholat Isya. Jazakumullahu khairan wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.